Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Pokja JKLPK. Kami terima kasih bahwa tadi dari Bapak Kepala Dinas kami, Bapak Dr. Gigi Arbani menyampaikan salam sejahtera untuk Bapak-Bapak semua, dan kami berdoa agar Bapak-Bapak semua selalu, juga Ibu-Ibu dan adik-adik pula, dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari Rati, kebetulan saya Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Mohon izin waktunya 20 menit ya Bu? 20 menit dari sekarang. Baik, sebenarnya ini kita langsung saja bahwa pemerintah hadir di sini, masalah perlindungan perempuan dan anak ini sebenarnya kalau kita bicarakan itu panjang kali lebar. Tapi karena waktunya 20 menit dan kemudian merujuk kepada tempat LKSA ya Bu? Iya betul. Ya baik, ini materi kami mungkin sedikit nanti monggo untuk dibaca di rumah. Jadi kami ini tadi sudah banyak mendengarkan dari Bapak Pendeta bahwa sebenarnya konferensi hak anak itu adalah sangat penting. Dan kemudian dari pemerintah sendiri bahwa seorang anak itu sangat dilindungi dengan pasal 23. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 35 untuk pemenuhan hak anak. Maka di sini perlakuan atas orang dewasa dan anak-anak itu sungguh sangatlah berbeda. Bahwa anak-anak itu adalah kebal hukum, meskipun kebal hukum tapi kami tetap mendampingi meskipun dia katakanlah berbuat salah, maka tetaplah orang dewasa yang mendampingi itu. Nah, kemudian kalau kami merujuk di LKSA ini, di LKSA atau yang dulu disebut dengan panti asuhan ya. Oh iya, baik. Oh iya, terima kasih. Di LKSA ini, LKSA itu adalah sebuah lembaga yang mana di sana itu terdapat anak-anak yang tidak memiliki seorang ayah, ibu ataupun seorang yang terlantar. Demikian ya. Nah, untuk itu yang perlu kami tekankan di sini itu adalah pengasuh-pengasuh mereka. Itu harus yang pertama itu harus memiliki apa sih konvensi hak anak itu. Maka nantinya kita akan bertemu dengan beberapa pengasuh LKSA. Itu harus memiliki istilahnya sertifikat apa sih KHA itu. Saya tidak tahu ya karena saya pangapunten, mohon maaf sedalam-dalamnya apakah di sini sudah mereka dibekali terkait itu. Nah, yang paling penting memang pengasuh itu tadi karena setiap hari itu selalu berkaitan dengan anak-anak. Nah, kemudian hak-hak anak yang ada di LKSA itu memang banyak ya, masalah kesehatan, perlindungan, kemudian hak atas partisipasi, hak atas identitas dan juga hak atas pengasuhan. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan yang harus dipunyai oleh pengasuh itu memang banyak ya. Itu pengasuhan masalah psikologi anak. Kemudian manajemen perilaku anak. Kemudian lagi pelatihan komunikasi yang efektif. Kemudian pelatihan kesehatan dasar dan gizi. Kemudian lagi pelatihan dalam manajemen stres dan emosi. Kami mohon izin, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ini, mohon maaf kurang satu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Malang, dan juga sama dengan kota-kota yang lain yang hari ini hadir. Mungkin kalau di kota-kota lain itu ada yang bergabung ya, ada yang bergabung dengan KB, Dinas Sosial, DPMD dan lain sebagainya. Tetapi fungsinya itu tetap sama. Jadi di kami di Kabupaten Malang ini kami memiliki DP3A yang berdiri sendiri dengan memiliki UPT PPA, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan ini tidak identik hanya sebagai istilahnya kalau ada kasus, tidak ya. Kami di situ ada Puspaga yang saya mohon izin bahwa di sini saya mulai meresapi bahwa sebenarnya di sini juga ada pusat pembelajaran keluarga ya Bu ya.
Nah, mungkin bisa berkolaborasi dengan itu. Tetapi walau bagaimana situasi dan kondisi di Kabupaten Malang ini, kami sudah memiliki dan lahir yang disebut SK Smart PPA. Kenapa pada hari ini saya mungkin membawa buku banyak ya, karena sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Jadi satuan tugas Smart PPA itu adalah strategi kemitraan lintas sektor dan pemanfaatan artificial intelligence dalam rangka perlindungan perempuan dan anak. Di dalam SK ini, SK Bupati yang barusan ditandatangani ini masih fresh sekali. Nah, di dalam SK ini, saya mohon maaf ya karena saya bercerita ini kita harus memiliki dasar. Jadi dasar istilahnya kita melakukan apa maka harus memiliki dasar kalau di pemerintahan. Jadi mungkin begitu Pak Pemerintah. Jadi di sini susunan keanggotaan dari Smart PPA ini tidak hanya OPD-OPD yang membidangi ini, tetapi semua pemerhati perempuan dan anak, kemudian perguruan tinggi dan semua LSM yang tergabung di dalamnya ini masuk di sini. Kalau di sini mungkin dari Sekolah Tinggi Teologi Aletia memang belum masuk di sini, tetapi kami sudah ada dari Kemenak. Jadi mungkin nanti dasarnya itu adalah dari Kemenak. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi begitu kami tetap aja terkonek. Kalaupun misalkan Sekolah Tinggi Teologi Aletia ini katakanlah ingin bekerja sama dengan DP3A, monggo. Tapi paling tidak Ibu sudah memiliki dasar untuk bergerak. Jadi istilahnya begitu. Nah, kami mohon maaf karena kalau ada kasus lah itulah nanti akan jadi bingung, saya sebagai apa kan kita tidak bisa terus tiba-tiba menangani itu secara langsung, semuanya itu harus ada tahapan, kan begitu ya. Nah, untuk itu sudah kami ceritakan tentang SK Smart PPA ini tadi. Ini mohon maaf sebenarnya di sini nanti akan saya share juga SK Smart PPA ini kebetulan fungsinya itu adalah AI. AI itu dalam rangka begini, di Kabupaten Malang ini angka pernikahan anaknya memang tinggi, tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah agak menurun, sampai hari ini itu 400 pengajuan diskanya. Tetapi kalau tahun 2022 kemarin itu sudah 1007 untuk anak yang sudah menikah anak. Nah, ini kan bukan sebuah kebanggaan ya Pak, tapi sebuah hal yang sangat memilukan hati. Nah, untuk itu karena itu tadi yang diceritakan seperti dari Ibu PJ Bupati tadi bahwa anggaran ataupun keterbatasan anggaran, maka kita pada akhirnya memakai AI. AI itu untuk apa? AI itu adalah salah satu syarat untuk pengajuan diska atau dispensasi kawin di pengadilan agama. Untuk itu kami alhamdulillah sudah memiliki AI ini. Kalau sebelumnya kami hanya memiliki uang 18 juta untuk 60 kali pertemuan untuk psikolog. Padahal ya yang namanya konseling anak-anak yang menikah itu banyak sekali. Yang tadi saya ceritakan sampai bulan ini masih 400. Ya kami berharap bahwa nanti di desa-desa itu adalah zero perkawinan anak. Itu yang sedang kami hadapi Bu, di samping stunting dan juga kemiskinan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit meskipun anggaran kami itu terbatas, kami makanya selalu harus kolaborasi. Kami terima kasih sekali diundang pada hari ini, mungkin nantinya Ibu akan menjadikan mitra kami yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Ini saya lanjutkan kembali. Ini profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ini memiliki 3 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga. Jadi di sini kami memiliki Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di kantor kami. Kantor kami bertempat di Jalan Nusa Barong 13. Di situ bersama unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. UPT PPA ini biasanya menangani kasus
Jadi kasus itu banyak yang nantinya akan merujuk kepada kolaborasi ini. Salah satunya adalah dengan Ibu Polres ini. Jadi begitu. Nah, kalau sudah katakanlah sudah mengetuk pintu di DP3A, maka jangan khawatir bahwa semua itu akan terbuka dengan rumah sakit, kemudian dengan Polres dan semua yang terkait, terutama dengan dinas sosial. Jadi kami tidak bisa ya berdiri sendiri, makanya di kota-kota yang lain, Magetan, kemudian mana lagi, Sidoarjo itu ya, ya Lumajang, Sidoarjo itu paling hebat itu DP3A-nya. Beliaunya sudah UPT PPA-nya sudah the best. Saya pun juga kalau istilahnya sudah dibanding ke Sidoarjo, dan mereka sudah berkolaborasi banyak. Meskipun masih belum ada SK ini, tetapi ya mungkin melalui KLA, Kabupaten Layak Anak. Jadi kita memang ada tujuan satu, yaitu Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak ini juga terdiri atas kecamatan-kecamatan yang layak anak. Mungkin di sini adalah gereja, dan gereja ini juga harus gereja ramah anak, sekolah ramah anak. Memang kami sangat setuju Pak Pendeta tadi menyatakan bahwa anak-anak itu bermain. Memang benar. Jika sebuah hukuman yang diberikan kepada seorang anak ketika dia berada di masa pendidikan, itu haruslah, kalau sekolah ramah anak ini ya Bu ya, itu harus sudah istilahnya sudah fix dengan anak-anak. Tidak boleh membuat hukuman yang anak-anak tidak tahu. Memang itu adalah sebuah borang sekolah ramah anak. Dan kemudian juga rumah ibadah ramah anak, pondok pesantren ramah anak, madrasah ramah anak, tempat wisata ramah anak. Di dalam tempat wisata ramah anak ini, maka semua elemen yang istilahnya petugas di sana, maka dia juga harus dibekali, yaitu disebut dengan safeguarding. Ya, safeguarding itu artinya bahwa mereka ketika menyentuh korban itu bagian-bagian mana saja yang tidak boleh tersentuh. Itu ada pelajaran tersendiri. Nah, kita kembali lagi kepada LKSA ini. LKSA juga demikian, maka banyak hal yang harus dipelajari oleh para pengasuh ini. Lah, mungkin nanti dari Sekolah Tinggi Teologi Aletheia kami berharap bisa mengadakan acara itu ya Bu ya. Karena keterbatasan anggaran, dan juga kami nanti pasti akan hadir. Jangan khawatir Bu, kalau anggaran kita ada SPPD kok. Alhamdulillah ya. Ada SPPD. Kapanpun Ibu mengumpulkan para pengasuh, kami insya Allah hadir. Yang penting ada surat untuk kami. Insya Allah demikian. Nah, kemudian ini tadi untuk para psikolog ini, psikolog juga sudah kerjasama HIMSI dengan DP3A. Jadi insya Allah nanti kalau ada kegiatan yang melibatkan mereka, ataupun kegiatan istilahnya yang ada anak yang membutuhkan itu, bisa berkirim surat kepada DP3A. Jadi begitu Bu. Nah, ini nanti mohon ya dibaca sendiri karena banyak ini. Saya jadi bingung kalau menerangkan dari mana karena cuma 20 menit. Lah, yang terpenting lagi adalah pengasuh-pengasuh dari LKSA itu harus memiliki sertifikat konvensi hak anak Bu. Nah, nanti entah siapa, katakanlah Fasnas, fasilitator nasional, ataupun Fasda yang diundang oleh Ibu. Jadi demikian. Nah, maka pengasuh-pengasuh itu akan mengerti tentang instrumen hak asasi manusia, terutama anak. Nah, ini regulasinya KHA. Nah, ini adalah arti deklarasi ya. Nah, ini konvensi perjanjian internasional tadi yang diceritakan oleh Bapak Pendeta, sudah diceritakan. Nah, ini penandatanganan. Nah, ini ratifikasi, reservasi. Pernyataan bahwa negara tidak mengikuti satu atau beberapa pasal yang ada dalam konvensi. Nah, ini adalah komponen konvensi hak anak, dan salah satunya lagi adalah komponen KLA.
Nah, ini nanti akan melebur ke dalam perlindungan terkait pemenuhan hak anak itu tadi. Nanti kalau saya cerita itu panjang kali lebar, kemudian ya ini kemana ya, luas sekali ya Pak ya. Ini mungkin hanya untuk sedikit pengetahuan bahwa kita adanya di perlindungan khusus untuk LKSA, dan kita di LKSA itu adalah menghindarkan dari apa? Kejahatan berbasis gender ya. Nah, semacam itu. Maka memang yang paling penting dibekali itu adalah para pengasuh. Penting sekali untuk itu. Dan mungkin kalau kami melihat ya dari beberapa LKSA itu memang kendalanya itu banyak. Misalnya adalah kurangnya pendidikan tadi sama pelatihan. Kemudian keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Nah, kemudian stigma sosial. Nah, ini stigma sosial ini adalah masyarakat di sekitar, bahwa mereka masih belum menerima terkait itu. Nyun sewu, ini kami ceritakan bahwa kalau desa itu harus DRPPA Bu, Bapak semuanya, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Di sana itu harus ada ruang bermain ramah anak. Kemudian ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Yang di dalamnya itu adalah rumah curhat. Nah, mungkin nanti dari sekolah ataupun dari Bapak Ibu JKLPK ya, istilahnya yang partisipan, monggo untuk membantu kami di pusat-pusat rumah curhat yang ada di desa. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu yang tidak kalah menarik, yang disebut dengan forum anak. Forum anak di tiap-tiap desa itu ada. Kemudian di tingkat kecamatan, yang jadi satu di tingkat 2 di kantor kami namakan atau kami sebut sebagai Laskar Anak. Laskar Anak Kabupaten Malang ini kita bekali terkait 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Jadi dia sebagai pelopor bagaimana menjadi seorang remaja kemudian menjadi dewasa, dan yang kedua yang terpenting lagi adalah dia sebagai agen perubahan, sebagai agen untuk melaporkan ketika sesuatu hal terjadi kepada dirinya. Yang terpenting adalah itu. Nah, kemudian di TK, PAUD, kemudian kelompok bermain itu juga kita berikan borang Bu, yang disebut dengan sekolah ramah anak juga. Kami sudah mulai tadi dengan Ibu PJ Bupati ya, bahwa PAUD-PAUD semuanya itu harus sekolah ramah anak. Karena apa? Anak-anak sekarang kalaupun hanya foto aja, foto itu aja harus minta izin, tidak boleh difoto langsung seperti itu. Apalagi dicubit, apalagi diberikan hukuman seperti itu. Nanti polisinya DP3A ini Bu. Ya, dan juga bukan hanya DP3A, tetapi semua kolaborasi dengan DP3A. Bahwa anak-anak itu tidak boleh dihukum. Kalaupun ada anak yang sudah hamil dan ketika anak itu masih berumur anak, maka hak dia harus tetap penuh diberikan. Itulah jaminan dari negara. Dia tetap harus sekolah, pendidikan dan semuanya itu harus melekat kepada dirinya. Mungkin caranya saja yang tidak sama dengan anak-anak normal, ataupun kalau dia mungkin katakanlah kuat untuk kembali ke sekolah itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau dilaporkan kepada kita, akan segera kita berikan istilahnya link, dia tetap sekolah. Kami memang masih punya PR ini Pak, bahwa 2 tahun terakhir yang lalu itu kan banyak anak yang menikah anak. Nah, itu akan kami data kembali dan mereka akan kita berikan pembekalan AI. Lah ini rencana kami Bu. Karena anak menikah anak itu banyak. Selama 3 tahun itu sudah hampir 3.000 anak. Menyedihkan. Lah sangat menyedihkan. Lah kalau jauh dari pendidikan, padahal mereka itu ketika usia muda sudah banyak beban lah. Apa yang terjadi? Akhirnya akan terjadi kemiskinan. Kemiskinan yang lagi dan lagi bertambah. Jadi mungkin itu masih ada Bu? 11 sudah Bu.
Sudah cukup waktunya. Sudah cukup ya. Nanti. Baik, Ya. Bapak Ibu semuanya mungkin bisa mencatat nomor saya. Kalaupun ada yang belum tersampaikan, ada pertanyaan, mungkin untuk kolaborasi, monggo, ataupun tanya, ataupun mungkin materi, monggo. Ya. 081 332 9 88858 ya, 081 332 9 88858. Mohon maaf ini Bapak Pendeta, kalau saya ini memang volunteer harus nomor harus berikan kepada semuanya. Ya. Biasanya SOS ini. Iya. Jadi kita memang ada aplikasi yang disebut dengan aplikasi Wadul atau website. Ya, itu untuk perempuan dan anak jika terjadi sesuatu langsung lapornya kepada kita dan kita ada Molin, mobil perlindungan perempuan anak yang segera meluncur. Terima kasih semuanya, tetap kerjasama dan selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.